Halo semuanya, kembali lagi dengan kami dari kelompok 2 Kewarganegaraan dengan anggota kelompok Umi Fatkiatul Rizky, nomor NIM 209301666, Lilis Tiani, nomor NIM 209301184, dan Nurul Septiana dengan nomor NIM 209301186. Kali ini kita akan membahas tentang demokrasi-demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama atas pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan pengembangan dan pembuatan hukum. Berawal dari dilantiknya Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada saat itu, pemerintah Indonesia belum mengatur sistem apa yang akan dianut oleh negara Indonesia. Sistem presidensial pun dipilih oleh Soekarno-Hatta sebagai sistem yang akan dijalankan pada masa awal kemerdekaan. Sistem yang digunakan tersebut berpusat kepada presiden dan wakil presiden, sehingga pada saat itu, rakyat Indonesia mempercayakan segalanya kepada Soekarno-Hatta. Dalam menjalankan tugasnya, Soekarno-Hatta didampingi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang biasa disebut KNIP dan membentuk kabinet presidensial. Dengan dijalankannya sistem presidensial, timbul kekhawatiran bahwa akan adanya absolutisme dari pemerintah. Untuk itu, demi menghindari absolutisme atau kekuatan dari satu pihak, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 maklumat. Pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang berisikan perubahan KNIP menjadi lembaga legislatif. Kedua, Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Ketiga, Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dan sistem presidensial ke sistem parlementer. Sistem parlementer pun dianut dan kedaulatan sepenuhnya digenggam oleh rakyat. Dengan berjalannya sistem ini, Presiden membentuk satu kabinet lagi. Namun, kabinet ini tidak berjalan lama. Hal itu disebabkan oleh banyaknya tantangan yang masih harus dihadapi oleh Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri. Salah satunya adalah keinginan Belanda untuk kembali ke Indonesia. Berbagai perjanjian dilakukan untuk menangani konflik antara Indonesia dan Belanda, Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Ringville, dan Perjanjian Romoyen. Hingga pada akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan untuk menangani konflik antara kedua negara dengan mengadakan konferensi meja bundar. Konferensi ini diselenggarakan di Den Haag, Belanda, tanggal 23 Agustus hingga 2 November 1949 dengan koneksi langsung ke kerajaan Belanda yang dimiliki Indonesia. Indonesia merubah nama menjadi Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini Indonesia terbagi menjadi beberapa negara bagian dan sistem kepemimpinan dan pemerintahan pada era RIS pun berubah. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan ditandatangani Undang-Undang Sementara Republik Indonesia, tidak ada lagi nama RIS, tidak ada lagi negara-negara bagian di dalam satu negara Indonesia. Dengan dibubarkannya RIS sejak tahun 1950, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi. Namun demokrasi yang dianut Indonesia pertama kali adalah demokrasi liberal. Demokrasi liberal dianggap tidak cocok dijalankan di Indonesia, sehingga Soekarno sebagai presiden mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi penanda dijalankannya sistem demokrasi terpimpin setelah berbagai kejadian terjadi. Salah satunya G30S PKI masa pemerintahan Soekarno dengan demokrasi terpemimpinannya pun berakhir. Soeharto pun mengambil alih kursi kepemimpinan Indonesia dengan menjalankan sistem demokrasi Pancasila. Macam-macam demokrasi di Indonesia. 1. Demokrasi parlementer. Sistem parlementer ini mulai berlaku sejak sebulan setelah kemerdekaan diproklamirkan.
Banyak para ahli menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia. Karena lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yang keempat, demokrasi Pancasila setelah reformasi. Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi, di mana pemerintah Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Sekian video presentasi tentang demokrasi di Indonesia dari kelompok 2. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.